Assalamualaikum Mbak Rizky, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mohon maaf Mbak Rizky, saya mengganggu sebentar kegiatan aktivitas hari ini. Saya ingin bincang-bincang santai saja tentang pembelajaran. Nah, ini terkait dengan supervisi akademik yang dimana nanti akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pra sebelum observasi, kemudian observasi yaitu pada saat saya kunjungan ke kelasnya Bu Rizky, dan saat nanti setelah itu pasca observasi. Nah, dimana tujuan daripada supervisi akademik ini adalah nanti untuk mengembangkan potensi seorang guru, karena kita tahu bahwa potensi atau kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru itu ada kompetensi pedagogik, profesional, kemudian kepribadian, sosial ya. Nah, pada tahapan ini nanti diharapkan bisa membantu mengembangkan potensi atau kompetensi yang dimiliki oleh Bu Rizky secara maksimal ya. Mungkin Bu Rizky akan ada kendala atau permasalahan atau keinginan, bisa nanti kita sharing bersama ya Mbak Rizky ya. Kedepannya cuma beberapa menit saja saya minta waktunya. Baik, Bu Rizky, untuk Bu Rizky itu mengajar di kelas 9 Mapel Bahasa Indonesia ya. Nah, untuk Indonesia ya. Nah, untuk hari ini pada waktu terdekat ini, dalam waktu dekat ya, topik yang akan Bu Rizky sampaikan ke anak-anak atau yang sudah Bu Rizky susun planning apa, tentang apa? Yaitu tentang cerita inspiratif, Bu. Jadi tentang cerita inspiratif. Ya. Topiknya tentang cerita inspiratif ya. Babnya itu ada di bab terakhir ya, cerita inspiratif itu. Cerita yang memotivasi anak. Iya ya. Baik Bu Rizky, dari tentang topik cerita inspiratif itu tentunya Bu Rizky sudah menjabarkan tujuan ya. Tujuan dari, kalau boleh saya tahu, tujuan dari pembelajaran itu apa saja Bu Rizky? Ya, pertama itu peserta didik itu mampu memahami. Yang kedua itu menganalisis, dan yang ketiga itu menerapkan cerita inspiratif itu sendiri di kehidupan nyata gitu. Baik, berarti Bu Rizky membuat tujuan pembelajaran yaitu memahami, menganalisis, dan menerapkan di cerita. Lalu dari ketiga tujuan ini Bu Rizky, kira-kira apa yang akan ditekankan Bu Rizky? Area mana yang akan lebih ditekankan dari ketiga tujuan? Iya. Jadi menerapkan cerita inspiratif itu nanti Bu. Jadi saya lebih menekankan itu, penerapan cerita inspiratif. Menerapkan kepada diri anak, seperti itu. Jadi lebih ke pembentukan karakter anak. Ibaratkan dalam kehidupan, benda itu bisa diibaratkan di kehidupan mereka, dan benda itu diambil di sekitar kita. Jadi tidak kita harus beli barang atau apapun, tapi hal-hal sepele aja yang ada di sekitar atau lingkungan kita itu bisa diibaratkan atau dianalogikan seperti kehidupan gitu. Jadi mampu memotivasi anak, terus anak terinspirasi, akhirnya tergeraklah anak itu menjadi anak atau pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi arahnya positif. Cerita gitu. Inspiratif itu diharapkan anak bisa termotivasi dari analogi sebuah benda ya? Dari sebuah benda. Nah, benda itu sudah dibawa dari rumah atau spontan saja yang ada di lingkungan sekolah? Nanti penerapannya gini Bu, nanti rencananya itu nanti saya buat kelompok. Buat kelompok, terus nanti saya mereka itu mencari benda-benda yang ada di sekitarnya. Gitu. Sebelumnya sudah saya jelaskan materi tentang cerita inspiratif itu, sudah saya berikan contoh. Misalkan kalau dulu zaman SD kita sering mendengar ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi, semakin merunduk, seperti itu. Nah itu kan hal yang ada di sekitar kita, itu kan sepele, tapi ternyata ilmunya itu sangat bermanfaat di kehidupan kita. Jadi kalau kita semakin banyak ilmunya, jangan dari rumah atau spontan saja yang ada di lingkungan sekolah. Nanti penerapannya gini Bu, nanti rencananya itu nanti saya
buat kelompok. Buat kelompok, terus nanti saya mereka itu mencari benda-benda yang ada di sekitarnya. Gitu. Sebelumnya sudah saya jelaskan materi tentang cerita inspiratif itu, sudah saya berikan contoh. Misalkan kalau dulu zaman SD kita sering mendengar ilmu padi, nah semakin merunduk, semakin berisi, semakin merunduk, seperti itu. Nah itu kan hal yang ada di sekitar kita, itu kan sepele, tapi ternyata ilmunya itu sangat bermanfaat di kehidupan kita. Jadi kalau kita semakin banyak ilmunya, jangan sombong gitu, jadi lebih rendah hati karena merunduk itu. Nah seperti itu. Misalkan kalau sebuah benda kan ada pasti benda-benda yang lain juga masih banyak. Nanti dari tujuan-tujuan tadi ya Bu Rizky yang sudah dijabarkan tadi, yang dari memahami, kemudian menganalisa dan menerapkan itu, strategi apa yang akan Bu Rizky gunakan? Nah, yang pertama itu saya memberikan video atau tayangan terhadap, akhirnya kan terbentuklah stimulus itu. Jadi anak itu ada gambaran seperti apa sih cerita inspiratif itu. Nah, seperti itu. 2, itu membaca artikel di HP. Nah, pada proses apa sih maknanya dari cerita inspiratif itu. Nah, pastikan mereka browsingnya kan macam-macam, setiap anak kan berbeda. Nah, terus yang ketiga itu diskusi. Jadi nanti anak itu kalau sudah diskusi di balik kelompoknya itu akan presentasi terhadap benda yang sudah mereka bawa tersebut gitu. Jadi dari Mbak Rizky tadi, kalau yang saya tangkap mungkin bisa kita samakan, strategi yang dipersiapkan Bu Rizky adalah pakai video pembelajaran, kemudian artikel-artikel tetapi lewat HP ya. Setelah itu anak berdiskusi, dari hasil diskusi mereka bisa presentasi. Baik. Kira-kira nanti Bu Rizky menginginkan apa ya ketika saya masuk ke kelas, kemudian apa yang harus saya lakukan, yang harus saya amati? Ketika nanti saya menjelaskan, terus kan itu tentang babnya cerita inspiratif, terus saya tidak hanya ceritanya itu terhadap tokoh, misalkan tokoh yang berpengaruh di Indonesia misalkan, atau contohnya Kartini. Nah itu kan juga cerita inspiratif juga. Nah tapi saya itu menekankan ke benda, analoginya ke benda. Nah itu sudah balance atau belum dengan teorinya gitu. Begitu. Jadi nanti saya yang harus mengamati antara materi yang disampaikan Bu Rizky dengan prakteknya sudah connect, udah belum gitu ya. Saya menjelaskan, terus kan itu tentang babnya cerita inspiratif, terus saya tidak hanya ceritanya itu terhadap tokoh, misalkan tokoh yang berpengaruh di Indonesia misalkan, atau contohnya Kartini. Nah itu kan juga cerita inspiratif juga. Nah tapi saya itu menekankan ke benda, analoginya ke benda. Nah itu sudah balance atau belum dengan teorinya gitu. Begitu. Jadi nanti saya yang harus mengamati antara materi yang disampaikan Bu Rizky dengan prakteknya sudah connect, udah belum gitu ya, gitu. Kira-kira ada lagi nggak Mbak Rizky yang selain sesuai dengan kontekstual pembelajaran dan materi itu, ada lagi nggak kira-kira? Mungkin udah itu aja sih Bu. Itu saja. Terus kegiatan, misalkan kegiatan anak ketika diskusi untuk memaksimalkan anak itu gimana, kan pasti ada anak, semua anak kan pasti berbeda tuh Bu. Dari A, B, C dan D itu kan pasti anaknya memiliki karakter yang berbeda. Nah itu gimana caranya menyelaraskan biar satu kelompok itu, satu tim itu tuh bisa apa ya, bekerja pasti kan ada yang itu ya, kan ada yang malas terus goyah atau gimana gitu, pasrah dengan temannya, cuma titip nama, atau yang penting tugas selesai. Saya nggak pengen itu hanya menggugurkan kewajiban, tapi pembelajaran itu berkesan untuk anak. Kalau boleh saya katakan Mbak Adi, saya itu hanya menggugurkan kewajiban, tapi pembelajaran itu berkesan untuk anak. Kalau boleh saya katakan Mbak Adi, saya mengamati bagaimana Bu Rizky mengelola diskusi ya,
biar diskusi itu memang harus Hidup gitu, hidup ya. bagaimana begitu. Baik Bu Rizky, mudah-mudahan nanti saya bisa mengamati, bisa mencatat hal-hal yang Bu Rizky harapkan ketika nanti kunjungan kelas. Lalu Bu Rizky, dari strategi, tujuan tadi, kira-kira penilaian apa yang Bu Rizky pakai nanti, atau penilaian seperti apa? Iya, jadi nanti saya akan menilai secara formatif ya Bu, dilakukan saat diskusi, karena itu tujuannya kan untuk memantau anak ketika berdiskusi. Jadi penilaiannya akan dilakukan Bu Rizky pada saat diskusi. Ya. Bu Rizky nanti mungkin dari kelompok satu kelompok lain gitu. Ya. Oke, kira-kira berarti Bu Rizky sudah menyiapkan ini ya, aspek-aspek yang harus dinilai gitu. Kira-kira apa saja? Yang pertama itu kerjasama. Kan karena itu diskusi kelompok pasti ada teamworknya. Pertama itu. Terus yang kedua, materi yang disajikan dengan bendanya itu sudah sesuai atau udah balance atau ya keselarasan itu tadi, kesesuaian ya. Terus yang ketiga itu sikap, ketika memberikan komentar atau memberikan pendapat argumen ke temannya, ya, sikap, penilaian sikap itu perlu. Terus yang terakhir itu adalah